Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Squad Mining ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan topik pemanfaatan machine learning dalam prediksi judul berita hoax. Untuk tim kami sendiri terdiri atas 3 orang, yaitu yang pertama ada Ahmad Zain Abid Muhabab, yang kedua ada Muhammad Rizky Syaputra, terus yang ketiga saya sendiri Hasatun Prasari Saputri. Kami merupakan mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Kemudian alasan kami mengambil topik tersebut karena penyebaran berita hoax merupakan polemik yang cenderung muncul menjelang pemilihan umum seperti pemilu 2024 nanti. Polemik dapat muncul akibat terkecohnya masyarakat akan hoax. Di tengah era digitalisasi, polemik ini bisa saja dengan mudah menyebar melalui berbagai platform secara cepat dan masif, mulai dari sosial media hingga website. Pemanfaatan berbagai platform seharusnya diikuti dengan nalar akal sehat dalam menanggapi berita, pemberitahuan maupun isu yang beredar. Akan tetapi, semua masyarakat dengan sigap memanfaatkan daya nalar akal sehat mereka. Artinya, masyarakat yang kurang memanfaatkan akal sehat dalam mengonsumsi isu berita dapat memberikan respon yang negatif seperti meluapkan emosi, melakukan demonstrasi, menyebarluaskan fitnah, dan sebagainya. Dengan demikian, berita perlu dilakukan pengecekan apakah berita tersebut hoax atau bukan. Oleh karena itu, kami dari tim Squad Mining menawarkan solusi, yakni dengan adanya pemanfaatan machine learning untuk mendeteksi hoax atau tidaknya suatu berita maupun artikel. Rentetan prosedur pada preprocessing mulai dari case folding, filtering, stemming, hingga tokenizing dilakukan secara terstruktur demi memperoleh hasil yang diharapkan. Kami juga menawarkan proses pembuatan kata demi menimbang kata-kata yang krusial menyangkut kebohongan maupun kejujuran. Selain itu, pembentukan model machine learning dibuat dengan memanfaatkan teknik-teknik klasifikasi yang ada. Dengan demikian, hasil terbaik pun dapat dipilih berdasarkan keakuratan nilai F1 score. Ya, baik. Untuk data yang digunakan, kami menggunakan data yang dikumpulkan dengan cara scraping ke sumber data hoax dan sumber data real. Nah, adapun total data yang berhasil kami kumpulkan itu sebanyak 20 ribuan data. Nah, data ini kami bagi menjadi 2 jenis data, di mana data hoax terkumpul sebanyak 48% dari keseluruhan data, dan data real sebanyak 52% dari keseluruhan data. Adapun data hoax kami ambil dari website Turnback Hoax, sedangkan data real kami ambil dari website Tribun News dan Detik. Adapun data yang digunakan nantinya adalah data judul berita yang digunakan untuk model. Next. Nah, untuk selanjutnya metodologi. Di sini kami menggunakan 4 tahapan utama untuk mendeteksi apakah suatu berita itu hoax atau tidak dengan berdasarkan judul berita yang diinputkan, yaitu tahapannya adalah yang pertama pengumpulan berita dengan cara scraping, kedua processing teks, lalu ada pembuatan kata, dan terakhir klasifikasi. Next. Nah, adapun secara umum gambar akan ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, tahapan dimulai dari scraping data untuk mengumpulkan data. Lalu didapatkanlah data seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, dengan data tersebut tidak langsung dilakukan pemodelan atau klasifikasi, tapi perlu dilakukan preprocessing teks terlebih dahulu dan pembuatan kata. Nah, pada saat preprocessing teks dilakukan 4 jenis preprocessing teks. Yang pertama ada case folding, lalu ada tokenizing, filtering atau lebih dikenal sebagai stop word removal, dan stemming. Nah, setelah itu barulah dilakukan pembuatan kata. Nah, dari sinilah data sudah siap untuk dilakukan berbagai pemodelan untuk mendapatkan hasil klasifikasi data. Nah, dari hasil klasifikasi tersebut dilakukan pengujian berdasarkan matriks, yaitu keakuratan dan F1 score, lalu nantinya didapatkan hasil yang sesuai. Ya, next. Dari data yang digunakan, kita dapat melakukan analisis deskriptif. Karena datanya berupa teks, maka kita dapat menggunakan grafik word cloud sebagai visualisasinya. Dengan word cloud, kita dapat melihat kata-kata yang paling sering muncul dalam korpus data teks. Ukuran setiap kata dalam word cloud sebanding dengan frekuensinya. Sedangkan pada slide berikut, dapat dilihat word cloud dari masing-masing berita real dan berita hoax. Kedua word cloud tersebut masih mengandung kata preposisi dan konjungsi, seperti kata dan, di, ke, dan kata yang.
karena data yang ditampilkan masih berupa raw data. Dari word cloud tersebut, kita dapat melihat perbedaan kata pembentuk dalam berita real dan hoax, sehingga dapat disimpulkan berita hoax identik banyak mengandung kata foto dan kata video, sedangkan berita real mengandung variasi kata, seperti kata warga, soal, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, kita juga dapat melihat sebaran atau distribusi dari banyaknya karakter masing-masing judul berita real dan hoax. Dari histogram tersebut, kita dapat mengetahui bahwa density panjang karakter dari judul berita real memusat di sekitar 60-80 karakter. Sedangkan berita hoax memusat di sekitar 50-60 karakter. Dengan demikian, panjang karakter judul berita hoax cenderung lebih pendek daripada berita real. Oke, next. Setelah melakukan analisis deskriptif, kita dapat melakukan preprocessing data sebelum dilakukan analisis. Pertama, kita lakukan casefolding. Tahap casefolding ini meliputi pembuangan karakter khusus seperti tanda baca dan membuat huruf kapital menjadi lowercase. Contohnya, kata dasar dengan tanda seru diubah menjadi kata dasar dengan huruf kecil tanpa tanda baca. Sedangkan tahap kedua adalah filtering atau removing stop words. Stop words sendiri adalah kata-kata yang dianggap umum dan sering muncul dalam teks, namun cenderung memberikan sedikit informasi semantik, seperti kata preposisi dan konjungsi. Contohnya kata akan dibuang pada teks tersebut. Oke, next. Tahap ketiga yaitu tahap stemming atau normalisasi. Stemming adalah penghapusan akhiran atau awalan dari kata-kata dalam teks untuk menghasilkan kata dasar. Contohnya kata bersama menjadi sama dan terkait menjadi kait. Tahap keempat adalah tokenizing. Tokenizing adalah proses memecah teks menjadi unit-unit discrete berupa kata yang disebut token. Token-token tersebut akan disimpan dalam list seperti pada slide. Next. Setelah melakukan preprocessing, kita dapat melihat kata yang sering digunakan dalam masing-masing judul berita real dan hoax. Pada judul berita real terdapat kata jadi, warga, dan kata polisi. Sedangkan pada judul berita hoax, sering muncul kata gambar, video, dan Jokowi. Hal tersebut mungkin karena banyak berita hoax yang menarik pembaca dengan foto dan video, serta maraknya berita hoax tentang Jokowi. Thanks. Karena data kita berupa teks, maka kita akan mengkonversi teks tersebut menjadi numerik, menjadi vektor dengan melakukan weighting atau pembubutan. Terdapat dua jenis weighting yang digunakan dalam analisis ini. Pertama adalah TF-IDF yang nantinya akan digunakan dalam pemodelan machine learning konvensional. Sedangkan yang kedua adalah word to fact yang digunakan dalam pemodelan deep learning. TF-IDF adalah dalam analisis ini membantu mengidentifikasi kata-kata yang paling relevan dan memberikan bobot atau nilai penting bagi kata-kata dalam konteks dokumen atau analisis teks tertentu. Sehingga terbentuk vektor dari masing-masing dokumen dengan nilai WIJ dari masing-masing kata dalam korpus yang terbentuk. Vektor-vektor tersebut dapat dilihat pada kolom tabel pada set dan row-nya berupa kata-kata pada korpus yang terbentuk. Kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tetapi jarang muncul di seluruh korpus akan memiliki nilai TF-IDF yang tinggi, sehingga dianggap lebih penting dan lebih spesifik untuk dokumen tersebut. Pada slide dilihat kata-kata yang mempunyai rata-rata nilai TF-IDF tertinggi. Pada berita hoax, yang tertinggi adalah kata video, foto, dan Jokowi. Hal tersebut selaras dengan hasil analisis deskriptif pada slide sebelumnya. Next. Sedangkan jenis weighting yang kedua adalah word to fact. Word to fact adalah salah satu teknik word embedding yang digunakan dalam NLP. Teknik ini memetakan kata-kata dalam teks ke dalam vektor angka dalam ruang vektor yang kontinu. Representasi vektor yang dihasilkan oleh word to fact memungkinkan perhitungan kesamaan semantik antara kata-kata. Kata-kata yang serupa secara semantik memiliki representasi vektor yang mendekati satu sama lain dalam ruang vektor. Dalam word to fact ini, kami menggunakan arsitektur skipgram.
Dalam unstatoskipgram, Word2Vec memprediksi kata-kata di sekitar sebuah kata target berdasarkan konteksnya. Dengan cara ini, Word2Vec mencoba memahami bagaimana kata-kata tersebut berinteraksi dengan kata-kata target dan mencatat hubungan semantik antara kata-kata. Pada slide ini, vektor Word2Vec direpresentasikan dengan metode BCA. Pada grafik paling kiri dapat dilihat kata yang punya nilai similaritas tinggi dengan kata lainnya akan berdekatan, seperti kata juta dan kata bantuan. Pada grafik di tengah dapat dilihat sebaran similaritas kata cenderung melompok di tengah. Sedangkan bagian kanan dapat dilihat contoh vektor yang terbentuk dari kata pilpres dan kata-kata yang mempunyai nilai similaritas tinggi dengan kata pilpres. Next, setelah melakukan weighting, kita melakukan pembagian data menjadi data training sebesar 70% dan testing sebesar 30%. Pada slide tersebut dapat dilihat persentase berita real dan hoax besarnya hampir sama, sedangkan sebaran panjang karakter dari masing-masing berita real dan hoax pada data training dan testing cenderung mirip. Next, selanjutnya kita melakukan modeling dengan 4 model machine learning konvensional, yaitu logistic regression, random forest, decision tree, dan gradient boosting. Dan 4 model deep learning, yaitu GRU, simple RNN, LSTM, dan bidirectional LSTM. Dari semua model tersebut, model logistic regression mempunyai metrik accuracy, F1, precision, dan recall tertinggi. Sedangkan LSTM merupakan model yang memberikan performa paling rendah daripada metrik-metrik tersebut. Dari hasil metrik pada slide tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum model machine learning konvensional memberikan performa yang lebih tinggi dari model deep learning yang digunakan, kecuali model gradient boosting. Mungkin karena data yang digunakan hanya berupa judul yang berupa teks yang tidak terlalu panjang, sehingga cukup menggunakan model machine learning konvensional. Next. Di sini terdapat contoh prediksi, misalnya terdapat judul berita hoax, viral video bernarasi penculik anak digerobokkan di ajar massa. Maka terdapat 5 model yang akan memprediksi benar sebagai berita hoax dan 3 model deep learning yang akan memprediksinya sebagai bukan hoax. Next. Baik, berdasarkan metode yang telah dilakukan sebelumnya, langsung diharapkan adalah model dapat memprediksi berita yang asli dan yang hoax sesuai dengan kondisi asli berita tersebut, yakni berita asli atau hoax. Adapun dikarenakan hanya judul berita saja yang digunakan untuk pemodelan, bukan keseluruhan teks berita, maka diharapkan matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 skornya mencapai 80% ke atas. Kami juga sangat berharap bahwa hasil algoritma yang kami peroleh ini bisa membantu masyarakat dalam menentukan berita atau artikel yang hoax dan juga yang bukan hoax. Untuk referensi yang kami gunakan, ada 3 seperti di atas. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Say no to hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.